Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita awali fact check kali ini dengan informasi mengenai pemerintah berkomitmen untuk melindungi para korban pinjaman online ilegal yang ditagih dengan cara diancam dan diintimidasi. Korban pinjol ilegal ini diimbau untuk melapor ke polisi dan tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan hutang yang diperoleh dari pinjol ilegal. Namun Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Tongam Lumban Tobing menghimbau warga untuk tidak mengakses pinjol ilegal karena sangat merugikan. Ya, karena ini pinjol ilegal dan apabila masyarakat kita menerima teror atau menjadi korban dari pinjol ilegal, maka pemerintah menyarankan supaya tidak membayar. Namun demikian perlu disampaikan juga, jangan sampai kesempatan ini dianggap masyarakat adalah untuk melakukan pinjaman secara jor-joran tentunya, karena pemerintah sudah mengatakan tidak perlu bayar. Jadi jangan sampai mendorong wrong behavior tentunya. Perilaku masyarakat kita, jangan karena dikatakan tidak bayar, akhirnya semua pada minjam pinjol ilegal. Bukan berarti kita memberantas lagi kalau begitu. Nah, ini juga perlu peran serta masyarakat. Bahwa pemerintah mengeluarkan itu warning juga bagi masyarakat bahwa pinjol ini sangat merugikan dan jangan diakses. Itu. Masyarakat tidak wajib membayar hutangnya kepada pinjol ilegal. Nah, sebelum kita mendalami hal tersebut, pemirsa, kita terlebih dulu akan melihat beberapa penggerebekan atau penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di beberapa wilayah terkait dengan keberadaan kantor pinjol ilegal sekaligus kantor penagih bagi pinjaman online ilegal. Di slide pertama, pemirsa, kita akan melihat beberapa wilayah yang menjadi lokasi penggerebekan oleh aparat kepolisian. Yang pertama adalah di wilayah Cengkareng, ada 56 orang diamankan, ini adalah untuk kantor pinjol ilegal. Kemudian di wilayah Cipondoh, Tangerang, 32 orang diamankan, ini untuk kantor penagih pinjaman online ilegal. Kemudian untuk di wilayah Yogyakarta, 83 orang diamankan, Jakbar dan Jakut, 7 orang diamankan. Di wilayah Kelapa Gading juga dilakukan penggerebekan dan pada saat itu 4 orang diamankan. Kemudian di luar Jawa juga dilakukan operasi penggerebekan oleh aparat kepolisian, pemirsa. Beberapa di antaranya seperti di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini adalah kantor pinjaman atau kantor penagih pinjaman online ilegal, di mana 40 orang diamankan oleh aparat kepolisian di situ. Dan di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat, 14 orang diamankan. Kalau tadi di awal segmen ini kita sudah melihat statement yang disampaikan oleh OJK, saya kembali mengajak Anda untuk melihat statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD terkait kewajiban membayar hutang pinjaman online ilegal. Apakah betul masyarakat tidak perlu membayar hutangnya atau seperti apa? Kita simak bersama statementnya berikut ini. Kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum pidana perdata kita bersikap pinjaman online pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal, tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Itu tadi adalah statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD bahwa untuk masyarakat yang sampai dengan saat ini masih memiliki hutang di pinjol ilegal tidak wajib untuk membayar hutangnya. Kita akan melihat di slide berikutnya apa sebetulnya landasan dari Menko Polhukam mengatakan hal tersebut. Yang bersumber dari pernyataan Mahfud MD Menko Polhukam Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2021 bahwa pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat hukum perdata. Jadi secara otomatis seperti yang tadi sudah disampaikan bisa dibatalkan, sehingga untuk itulah para peminjam di pinjol ilegal ini tidak wajib untuk membayarkan hutangnya, baik hutang pokok maupun bunganya. Justru pemirsa, pinjol ilegal ini bisa dikenakan hukuman pidana. Ada beberapa poin di sini yang sudah kami siapkan, yang sudah kami tulis. Ini juga bersumber dari pernyataan Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD.
bahwa pelaku pinjol ilegal bisa jadi dikenakan KUHP pasal 368 dan 335. Pasal 368 ini adalah pasal terkait dengan pemerasan, kemudian 335 terkait dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Berikutnya adalah regulasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini juga bisa dijerat dengan regulasi tersebut untuk para pelaku pinjaman online ilegal. Dan ada juga regulasi yang berikutnya adalah Undang-Undang ITE khususnya di pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini pemirsa adalah bagi mereka peminjam uang di pinjol ilegal lah yang bisa tidak perlu membayarkan hutang pokoknya atau bahkan bunganya. Sedangkan Anda atau mereka yang memiliki hutang di pinjol legal atau yang terdaftar di OJK tetap wajib membayarkan pokok hutang dan bunganya. Berikutnya kita akan melihat informasi mengenai dengan jumlah pinjol legal dan ilegal di Indonesia. Per tanggal 6 Oktober 2021, ini kami melansir dari website OJK, bahwa untuk pinjol legal sudah ada 106 perusahaan. Rinciannya 98 berizin dan 8 terdaftar. Perbedaannya adalah kalau yang pinjol legal yang terdaftar ini masih menunggu mendapatkan surat izin yang masih diproses oleh OJK. Sedangkan yang berizin tentu mereka sudah mengantongi izin resmi dari OJK itu sendiri. Kemudian untuk jumlah pinjol ilegal pemirsa, jumlahnya sebanyak 442 entitas. Ini bedanya, bahwa kalau entitas itu bisa lebih dari 2 aplikasi atau 2 platform seperti itu kita katakan. Jadi minimal setidaknya ada 884 platform minimal ilegal yang masih beredar di Indonesia sampai dengan saat ini. Kita lihat di tahun 2019 ada sebanyak 1.993 entitas pinjol ilegal, menurun di tahun 2020 menjadi 1.026 entitas, dan di tahun 2021 menjadi 442 entitas pinjaman online ilegal. Kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, ada sedikitnya 4.874 entitas pinjol. Sekali lagi, 4.874 entitas pinjol online atau ilegal yang ditutup oleh Kominfo. Di mana dari angka tersebut 1.856 diantaranya ditutup pada tahun 2021. Kalau tadi kita sudah menyimak statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan mereka tidak wajib membayar hutang pokok dan bunganya di pinjol ilegal, ada hal lain yang menjadi instruksi arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate. Kita akan simak bersama berikut ini. Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium ya untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Moratorium pemberian izin pinjol atau fintech yang baru. Ada 2 hal yang didapati dari poin yang disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate. Yang pertama adalah respon dari masyarakat, merespon positif adalah dengan adanya moratorium terkait dengan proses perizinan pinjol atau fintech yang baru, maka ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk menangani kasus pinjol ilegal yang sampai dengan saat ini masih ada 442 entitas. Kemudian yang kedua, dengan adanya moratorium ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menyaring fintech yang bisa mematuhi aturan yang diterapkan di negara ini. Sekali lagi perlu kita sepakati bersama di sini bahwa moratorium izin fintech yang baru bukan berarti pemerintah tidak setuju dengan perkembangan teknologi utamanya di bidang keuangan. Tetapi ini lebih ke arah strategi untuk menuntaskan atau meniadakan memberantas pinjaman online ilegal yang sampai dengan saat ini masih ada di Indonesia. Berikutnya pemirsa, kita kembali mengingat lagi ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal. Ini yang harus terus kita ingat supaya kita tidak terjebak dalam kemajuan teknologi utamanya di bidang keuangan.
Yang pertama, untuk pinjaman online legal tentu sudah terdaftar di OJK. Seperti yang tadi kita sudah lihat, mereka sudah yang berizin dan yang sudah terdaftar. Berikutnya, untuk yang ilegal, mereka sama sekali tidak terdaftar di OJK. Ini sudah pasti. Berikutnya, untuk pinjol legal, penawaran tidak dilakukan melalui komunikasi pribadi, sedangkan ilegal dilakukan melewati komunikasi pribadi seperti SMS, bahkan juga melalui aplikasi WhatsApp. Berikutnya adalah pemberian pinjaman akan diseleksi kalau di pinjol legal, serta kalau di ilegal, pemberian pinjaman ini sangat mudah untuk dicairkan. Yang keempat adalah bunga pinjaman transparan kalau di pinjol legal, sedangkan di pinjol ilegal bunga pinjaman tidak jelas, bahkan sangat mencekik. Karena ketika ada penggeledahan di wilayah Cipondoh, Tangerang, ada salah satu korban yang datang ke lokasi yang mengatakan bahwa anaknya pinjam 2,5 juta rupiah di tahun 2019. Di tahun 2021 dia mengaku sudah membayar 104 juta rupiah. Ini yang tidak jelas bunga dari pinjaman tersebut. Kita beralih ke slide berikutnya untuk melihat ciri-ciri pinjol legal dan ilegal, pemirsa. Untuk di pinjol legal, peminjam masuk blacklist jika tidak membayarkan hutangnya terkait dengan juga bunganya dalam waktu 90 hari. Kalau di ilegal, mereka bukan hanya di blacklist tapi juga malah mendapatkan ancaman serta intimidasi. Untuk pinjol legal memiliki layanan pengaduan dan sedangkan untuk pinjol ilegal mereka tidak punya. Untuk pinjol legal mereka punya identitas pengurus, alamat kantor, meminta akses kamera, mikrofon dan lokasi di gawai peminjam. Sedangkan kalau di pinjol ilegal mereka meminta seluruh akses data pribadi di gawai peminjam. Tidak hanya akses kamera, mikrofon, lokasi, tetapi juga akses kontak, akses galeri ini diminta. Nah, ketika ada pinjol yang meminta hal tersebut, Anda wajib waspada karena bisa jadi itu adalah salah satu wujud dari pinjol ilegal. Dan yang terakhir adalah untuk di pinjol legal, mereka para penagih memiliki sertifikasi AFPI, sedangkan kalau di pinjol ilegal, para penagih tidak punya sertifikasi AFPI. Pemirsa, perlu ada kerjasama dari masyarakat dan pemerintah ketika pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk memoratorium izin dari pinjol online yang baru. Sementara waktu, masyarakat juga diharapkan bisa sangat selektif untuk memilih pinjaman online kalau mereka terpaksa harus mengajukan pinjaman uang. Jangan sampai Anda tidak mengecek apakah pinjol tersebut terdaftar di OJK atau tidak, karena Anda bisa jadi akan masuk dalam pusaran permasalahan pinjol ilegal dan Anda tentu akan dirugikan. Sementara demikian untuk paparan fact check kali ini, program Metro Siang saya kembalikan ke rekan Vera. Silakan Vera. Baik, terima kasih Reno Reksa atas paparan Anda.